Nah, jadi sebenarnya web coding itu ngapain kan? Gitu. Hmm. Itu kita sederhanain aja, ada AI yang bisa bantu bisa bisa bantu bikin apps, gitu kan? Bikin apps. Oke. Kan tadi lu nanya, kira-kira kalau emang kalau mau web coding kita perlu harus tahu HTML sama CSS nggak sih? Gitu kan ya? Yoi. HTML, CSS perlu nggak? Gitu nggak? Gitu kan? Hmm. CS juga. Nah, atau at least perlu tahu bahasa pemrograman nggak gitu kan? Hmm. Kita program. Entah Nah, itu Pascal C atau apa. betul. Gini ya, gini. Jadi, intinya kan kita mau bikin aplikasi nih. Iya. Selama ini bahasa pemrograman itu ada karena kita harus diskusi dengan bahasa mesin untuk membuat sebuah aplikasi kan. Yoi. Oke. Tahu aku. Nah, sekarang itu dipermudah untuk membuat kan gini, dengan adanya AI itu kan ada human language kan. Ya. Nah, akhirnya kita bisa diskusi dengan mesin itu pakai bahasa manusia dijembatanin sama si AI ini. Maka pertanyaannya perlu tahu atau enggak bahasa pemrograman? Kalau tujuannya bikin aplikasi, nggak perlu. Karena lu bisa belajar sambil dibikin. Contohnya gini. Jadi untuk nge-vibe coding, ya itu kita punya sepemahaman gue sekarang. Itu ada dua jalan. Ada yang via web, ada yang via IDE. Pertanyaannya kenapa dibagi dia di dua jalur gini sih, gitu kan? Iya. Karena di era digital ini ngebuat aplikasi itu atau pembuatan aplikasi itu dibutuhin untuk untuk orang yang non teknis sama yang teknis. At the end teknis itu si engineer itu sendiri. Kayak Icang, kayak teman-teman kita yang engineer, itu dia teknis orangnya. Karena udah tahu bahasa pemrograman. Sedangkan untuk non teknis itu mereka kan nggak tahu sama sekali bahasa pemrograman. Maka ada yang di web. Contohnya apa? Ini gue buka browser kelihatan kan? Kelihatan, kelihatan. Nah, contohnya yang di sini. Nih, ini sederhana banget. Yang paling top tier lah, yang istilahnya anchoring banget di kepala orang. Itu pilihannya masih lovable. Sederhananya gini aja nih. Sekarang pertanyaannya gini. Lo mau bikin apa sih? Kita bikin use case. Untuk kesini pertanyaan berikutnya adalah sebelum malah menjadi pertanyaan gini, saat mau web coding kita perlu tahu baca pemrograman nggak? Jawabannya enggak. Maka yang perlu ditahu apa? Lo mau bikin apa? Maka yang dibutuhin idea. Lo mau bikin apa? Coba. Contoh, kita bisa ngebuat dari yang susah sampai yang gampang. Yang paling gampang ini deh. Ini. Make me apps to maintain apa? Program Ramadan. Salah gitu ya. Uh, like to do list for sholat tercampur bahasa Indonesia nih. Ini yang gue bilang di era sekarang AI prompting itu nggak lagi penting. Nih, mereka to do list untuk sholat, untuk uh, bacaan ngaji dan uh, pengingat waktu sholat. Misalnya gitu ya. Ya. Dia punya dua mode, ada yang plan, ada yang langsung eksekusi. Kalau plan dia atau gini. Ini kunciannya. Ask me anything to clarify and give me recommendation. Itu buat mereka tanya dulu ke kita. Betul, karena ada prinsip gini. Kalau yang sekarang gini, pertanyaannya di sini. AI
itu punya dua, istilahnya, AI ini bisa kita buat sebagai sebuah kepribadian orang. Ini Mm. adalah sebuah entity lah kita sebut saja. Nah, kita bisa kerja bareng AI atau kita bisa nyuruh AI. Oke, Kalau berarti gua kan nangkep nggak? Kenapa bisa gue bilang kerja bareng atau nyuruh? kalau nyuruh kita lepas tangan ya harusnya. Betul. Kak, di sini nangkep bener banget. Ada nyuruh sama atau kerja bareng. Bedanya apa? Kalau nyuruh, kita terlalu memberikan posisi, kita selalu tahu apa yang kita mau. Either itu yang terbaik atau yang enggak. Maka kita nyuruh, buatin ini dong, buatin itu dong. Gitu. Tapi kalau kerja bareng, kita bilang, gue tuh pengen gini, 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 gini. Terus lo tanya ke orang, sama kayak lo ngomong ke orang. Kalau lu nggak jelas, tanya gue. Tapi kalau lu tahu, kasih gue rekomendasi mana yang terbaik. Jatuhnya di sini kerja bareng. Makanya setiap untuk memulai sesuatu, gue akan selalu naruh ini. Ask me anything to clarify, tanya gue apapun untuk mengklarifikasi, dan kasih gue rekomendasi. Lu boleh bedain, nanti ketika nge-prompt, kasih ini doang. Tadi tiba-tiba jalan aja. Udah. Ya lah, pun lah. Nih, bedanya apa di web sama di yang teknis nanti? Nanti bedanya di token. Nih pertanyaan gue, sampai sini anggap aja lu masih belum tahu pemahaman HTML, JS, dan CSS, bener gak? Iya, iya. Oke, Aku ini masih nol banget lah dari oke, di coding. betul. Dan di sini gue tidak memberikan pemahaman HTML, JS atau apapun, nothing. Gue tahu-tahu langsung gue kasih tahu gambaran, yuk bikin idenya apa. Skip aja lah. Nih, anggaplah lu desainer. Udah, solo, nggak bisa siapa. Itu gratis full nggak sih yang Mana? Lovable itu? Ini gratis. Ya. Kayak token doang, nanti ada tokennya. Hilang lagi tadi promnya. Bagus. Belum login soalnya. Mana hilang nggak? Token itu maksudnya kayak desain token di Figma itu kah atau apa? Bukan. Token itu kayak apa sih? Ini nih, kredit, kredit. Oh, Kredit itu berarti. kita berapa kali ngasih permintaan gitu. Mana? Terus apa ini? Ya, maaf dia belum apa-apa. Ada pilihan lain, kalau nggak bisa lovable tuh ada namanya bold. Bold AI. Ada juga satu lagi, gue namanya replit. Ini tiga ini semua gratis semua. Ini uh, buat gue ya. Ini sebagai buat pembuka doang, pembuka. Kira-kira lu kalau mau ngoding gimana? Nah ini bedain ya, kita bedain. Lovable, Bolt sama Nih, lihat. Yoi, Yoi. Ini bedanya nih, kita pakai mode plan, terus kita suruh nanya ask me anything to clarify, give me recommendation. Kita bedain, kita ke replit. Jadi mudah-mudahan buat yang basic-basic nih, yang masih awam-awam bisa kebantu nih. Sebenarnya web coding hewannya apa sih gitu kan? Sebenarnya kalau tujuannya cuman mau ke desain doang bisa banget. Nih, oke. Ini kemarin gue baru aja dapet ada temen nge-share namanya ini. Ini apalagi kalau cuma main di desain doang. Ini ada nih, namanya appsuperdesign.dev. Ini kurang lebih sama juga, dia di builder, tapi di AI coding apa ya? Ya builder di web juga.
kita jajarin aja deh apa aja. Nih bedanya gini, dia nanya nih bikin ini ngeplan, dia nanya kasih rekomendasi, dia bakal nanya nih ini buat siapa, buat lo doang apa enggak. Bahkan kita aja nggak kepikiran tadi mau buat sendiri atau buat rame-rame gitu kan. Hmm. Nah dia nanya, oh yaudah buat gue deh di Sendiri. lokal, buat gue deh di local storage, nggak mau aneh-aneh. Terus nih Jasmi, terus waktu sholatnya dari mana, coba deh ini ada nih namanya alatan API, ya udah pakai API. Ngaji trackernya pakai apa, dari log aja. Terus simple minimal apa temanya, simple clean atau full time daily hit count. Simple aja, kita simple and clean, nggak perlu aneh-aneh. Udah ya dapet, submit. Bedain, kita nggak perlu kita nggak ngeplan, kita nggak nanya. Langsung lepas tangan gitu ya. Nah, kita cobain aja, langsung aja cuma suruh gitu. Tapi itu nanti endingnya beneran bisa dipakai si apps-nya di kita, at least di kita sendiri. Nah kita lihat aja, bisa gitu. Mana tadi desainer, Google search dah. Free dulu, coba nih. Nih, ini dia ngeluarin nih. Ini yang kita sebut biasanya apa? PRD. Ya, Nih, PRD-nya dia yang buat. Oh, ada dashboard, player tracker, Quran, ngaji, log to do list. Desainnya clean, minimalis, tag box gitu. Nah, ini yang biasanya disebut dengan prompt struktur gitu. Nah, kalau ada. menurut gue sekarang, kita tuh yang penting lebih ke gini aja, kita tahu mau buat apa, tujuan goalsnya aja, objektifnya apa, abis itu minta tolong untuk menuju goals itu, gue tolong dipandu. Jadi nggak harus kita yang ngasih PRT full baru dia bikin gitu ya. Sekarang gini, yang namanya AI itu kan ada di banyak tempat, bener gak? Yes. Nah kalau di sini ini kita secara strict to the point, satu word, baru satu ngeprom, si AI ini suruh ngelanjutin. Sebenarnya kita bisa ngelakuin ini di atas chat GPT. Bisa, bisa. Ya, Cuma sampai ini, cuma sampai PRD-nya aja kan. betul, maka output dari PRD-nya kita lempar ke sini bisa. Oh, Tinggal gimana lu saling berkolaborasi. Jadi misalnya langsung kita pakai web, kita bisa aja langsung mulai dari Lovable atau dan kawan-kawannya ya. mirip kayak bikin gambar lah kita, apa? Coba buatin Naruto tapi pakai baju batik. Dan kita Nah, langsung lepas tangan. Tapi kalau kita bisa coba tuh bikin Naruto pakai baju batik, tapi kasih gue rekomendasi pakai baju batik warna apa gitu. ya Misalnya bisa gitu sih gitu. betul, betul. Itu namanya kerja bareng. Jadi kita minta dia kasih gue rekomendasi dia apa, nanti gue yang nge-decide. Nah, ini, ini plannya. Plannya mau kita revise atau enggak? Nah, sekarang AI itu udah rata-rata pakai punya mode plan. Karena memang dari basic modelnya itu udah nyiapin ada mode plan sama mode execute. Secara umum ya bahasanya. Lo mau langsung suruh gua mikir dulu atau lu langsung gua jalan. Nah, gue udah nerapin itu dari awal, dari ada AI. Maka kita tinggal setujuin aja mau diedit atau enggak nih. Kalau mau diedit itu bisa tes dulu nih, tambahin apa segala macam, atau kita nge-prompting dulu di chat GPT gitu. Nah, misalnya nih kita prompting deh di chat GPT. Tahu, terus kita cari prompt library-nya di sini. Kita mau bikin dari ada to-do list kali ini. To-do list. Biasanya nggak ada lagi. Ini lebih ke desain. Kalau di sini nih super desain. Oh, oke, lebih ke desainnya. Nih, misalnya nih, ini dashboard. Ini apa? Ini timer. Ya ini anything lah, lu bisa liatin di sini secara Susify apa namanya itu.
atas. Ini lu bisa lihat gini. Oh, pengen yang model gini gitu. Ini promnya. Lu disiapin promnya. I see. Misalnya ada nggak Muslim, Islam, ini ada style yang bagus, nggak ada lagi, belum banyak, belum belum banyak. Nah nih, kalau kita mau elaborate lagi nih, elaborate lagi aja dari sini. Oke, coba fokus di level dulu mas sampai jadi ya. Oh boleh, nggak perlu kesini sini ya. Ya, sampai jadi dulu sampai benar-benar dipakai. Approve aja nih jalan. Nah di sini proses yang ketika lu harus memahami HTML, JavaScript, CSS, itu tuh diserahkan ke mereka, ke dia semua, benar-benar ke si AI-nya. Nah ini kita Kita bahkan nggak tahu dia pakai bahasa pemrograman apa, dia pakai framework apa, kita bakal nggak tahu ya gitu ya. taunya nanti di akhir, Potongnya nanti. kecuali memang kita maksa dia, karena Oh bisa secara ya. bisa, tapi secara umum ada stack yang selalu dipakai sama vibe coder. Ini yang umum stacknya ya, itu akan selalu pakai ini. Kita ngomong stack deh. Tapi masih paham kan sama yang namanya stack? Stack tahu kan? Tahu. Nah, stack yang umum dipakai itu lebih ke nanti frontnya itu pakai Tailwind, Oke. atau biasanya dia pakai SatCM. Kenapa? Karena open source. Terus secara bahasa itu dia pakai JS. Frameworknya apa? Dia pakai TypeScript. Oke. Terus habis itu kalau di yang umum-umum begini, kalau nanti pakai authentication, itu biasanya pakai Supabase buat nyimpan DB sama buat out. Jadi pada umum akan selalu, atau bahasanya pakai TypeScript, frameworknya, atau ya frameworknya itu pakai Next.js. Maka lo akan semakin sering ngeprom, lo akan terbiasa untuk melihat struktur. Nah udah. Pertanyaan, lo perlu tahu HTML CSS nggak? Nggak perlu sih ini. Ini lagi nggak tahu nih udah jelas atau belum. Coba. Nih menunya. Oh nih, hari ini subuh jalan nggak? Zuhur. Udah di jalan ini. Berikutnya zuhur jam 12.06, bener nggak? Coba cek. Nih nanti ngabarin. Itu tadi dia dapat library dari siapa tadi? Nah, Dan ini sih. saya, nah gini aja. Kan tadi penasaran kan? Ini sebenarnya kodenya di mana sih? Nah kodenya tuh ada di sini. Nih. Nah, kalau dibilang kodenya ada nggak? Ada, ini kodenya tuh. Berarti kalau tadi nanya itu dia ngambil dari mana, kita cari aja di SRC, dari situ library atau itu tadi alatan kalau nggak salah. Boh lupa. Ini kita bisa cari di sini. Nih bener kan, Tailwind, Ya. config. Terus dia pakai boon untuk itunya, untuk runnernya. Berarti memang paling match pakai boon, pakai fight buat ngebuildingnya. Terus TS berarti TypeScript. Kalau strukturnya pakai SRC gini, ini berarti next. Gitu. Di dalamnya ada apa? Komponen. Ini hooks. Iya. Nah, kalau lu pengen tahu lebih dalam, baru baca kodenya. Ini yang dipelajarin. Oh, di UI ini
ini UI ini punya subCN tuh keluar semua kan, yang dipakai. Baru dia di bottom nav ada ngapain aja. Oh ini nih tadi sholat ngaji, atau misalnya kita mau ganti label jangan sholat lah ibadah gitu. Tapi ini nggak boleh ngedit kalau di sini jeleknya. Jeleknya kalau Harus di download dulu ya. Hah? Harus download dulu. Betul. Kalau di sini jeleknya kita nggak bisa ngedit karena buildernya atau runnernya langsung di tempatnya dia. Gitu. Makanya bisa dilihat hasilnya aja. Nah, udah. Misal kita mau ganti UI-nya bisa juga berarti ya. Kalau misalkan buttonnya dari apa ke apa atau Nah, mungkin run. caranya karena ini full vibe coding, maka lu ngeprom lagi. Betul. Maka batasannya adalah kredit. Sehari dapat berapa tuh? Nah, ini tadi cuma 5 udah habis sekali ngeprom. Sampai jadi nih 5 kredit nih tewas sudah. Bahkan pertanyaan Berarti oh, nggak bisa ngedit lagi ya? kayaknya nggak bisa deh. Kreditnya habis atau mau ngapain coba? Tambahin apa? Oke, let's say ini udah selesai app-nya ya. Terus kita mau pakai gitu. Cara gimana? Publish. Publish bakal kemana tuh ya? Ini. Jadi pakai URL ini. Publish aja. Tuh, public. Coba aku akses di HP ku ya. Kamu send ke WA. Ibadah body. Ibadah strip body. Nah, dulu belum. Oh, belum. Ibadah Ramadan tracker. Nih, ibadah body. Bisa ini mah jadi kelas bisa ini mah. Cuma segini doang jadi kelas. Wow, kurang gacor lah ini mah. Enggak, maksudnya bukan ini aja ya, bukan ini aja. Tapi peluang gitu loh maksudnya, peluang. Oh, mau kita jadi. Makanya aku masih ngetes dulu nih kira-kira kalau gini manfaat nggak gitu. Nah udah nih buka nih ibadahbody lovable.app share deh. Lu udah join ke grupnya belum? Ini baru. Coba. Oh request. Iya harus request. Terus coba. Tulis terus pak. Tulis terus admin gua. Nah, udah. Suka. Oke, kirim lagi pesannya. Ini hasil hari pagi ini. Apa biar rame aja grupnya. Udah ada orang soalnya. Udah, coba akses bisa nggak? Bisa. Iya, udah. Ini responsif ya berarti? Iya, responsif. Jadi nggak perlu. Nah, pertanyaannya adalah coding. Istilahnya ini dari kita nyatet di Excel, kita nge-prompt sekali jadi kan? Oke, aku punya pertanyaan nih mas. Misal, aku ada UI kit di Figma nih, ya kan? Aku udah bikin. Misal aku udah punya UI kit aplikasi untuk Ramadan, desain seperti ini. Aku komponennya, let's say aku bikin sendiri, nggak pakai UI kit dari CTN atau apapun. Aku kasih ke Lovable, aku minta tolong bikinin ini, bisa nggak? Pada akhirnya akan pakai subCN. Oh, pada akhirnya akan pakai itu. Iya, karena yang ditiru lebih ke warna. Terus habis itu pakai kecuali kalau lu punya icon mungkin icon gitu. Karena apapun bentuk desainnya, subCN itu bisa ngikutin bentuknya. Karena yang beda pasti nanti cuman rounded, habis itu roundednya berapa banyak. Gitu. Oke, apa? Gini. Misal UI kitku aku ngikutin polanya set ya. Aku ngikutin polanya set. Terus aku suruh dia bikin
Ini udah final ya, UI kitnya udah final, nggak ada ganggu gugat, nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Aku Mhm. pengen ini persis sama plug bisa. Kalau lu ngasihnya gambar nggak bisa, kecuali lu ngasihnya kode. Waduh, kalau Figma sih nggak bisa. Kalau Figma, mungkin Figmanya dikonekin dan kalau langsung ke Lovable nggak bisa karena nggak ada. Mungkin ada MCP-nya, itu harus dieksplor lagi. Kalau lu mau MCP, MCP apa? MCP itu model konteks protokol. MCP itu, nah MCP server, coba ya, Lovable to Figma. Karena ini Nah mungkin itu bakal kepake banget nih. Oh bisa bisa tuh. ya. Intinya adalah dari si Figma-nya itu akan nge-generate apa kode Kode. ya. Nanti yang bakal dibaca sama di lovable-nya. Ya, betul. Karena harus dalam bentuk script dulu, dalam bentuk ini, ya dalam bentuk kode. Atau Oke, boleh aja, kalau mau kita jadi use case, boleh, gue coba ulik. Lo punya apa, gue coba ulik, terus sesuai dengan harapan kayak gimana. coba coba buka websiteku mas. Coba buka websiteku. Nah, coba. Saya aldis.framer.website itu. Nah, nah, aldis.framer di sini mu ada nggak sih? ada di. Mana? Tuh login lagi. Ini bukan browser normal, soalnya. Aku Browser, komen aja, aku komen aja. mana? Boleh, boleh. Biar kita efisien. Dan dia itu udah ada orang yang nge-coding mas. Dia udah dimasukin di GitHub. Mana? Ya, coba cek ke mana. Itu buka websiteku. Buka websiteku. Ya di komen inilah, di komen meeting ini. Oh, di komen meeting, ya Allah. Gue kan share screen. Ini bentar. Mana chat? Oh, ini. Bisa nggak? Mana? Dia udah ada developer yang ngoding. Coba di portofolio. Mhm. Sorry di produk, produk. Terus, Ini, nah itu UI Kit, klik aja. yang mana? Ya paling kiri montrek, montrek, montrek. Track ini. Ah, nah di situ bentar. Ya, ke WA ini. Aduh, kok salah linknya? Nggak tahu. Hah? Ini ke WA ini. Eh, mana? Oh, ini udah nih. Tadi gue chat apaan? Ke WA. Ini ke WA nih. Salah link, berarti ada dua link di situ. Bener, bener. Makanya kok ada tulisan danger di framerku ya. Attention. Berarti masalahnya di situ. Nah, coba di komen, cek di komen mas. Di komen. Oke. Nah itu. Oh, Hey, I ini bisa. just made. Hmm. Ya, di situ. Ini jadi plug persis. Sama. Aku belum ngecek sampai Ini itunya. gimana? Karena aku nggak tahu. Oh, ini ke itu. Ini jadinya demonya install. Oh, release APK. Bisa nggak tapi? Nah, kita lihat ininya aja. Dia di Android. Uh, Wah, ini Flutter lagi. Gue harus cari. Cari. Oh, gimana? Testing. Iya, pada akhirnya tetap ini kok. Tetap apa? Set. Harus dicari dulu dari bahasa Flutter. Gue nggak tahu ya. Flutter itu di mana? Flutter where I can see component set. Berikutnya pada on source code. Struktur folder. Oh, ini nih. Library komponen. Library
Ini screen widget mana komponen? Jadi mana? Oh, library widget atau library komponen. Itu cuma visible. Oke. Library widget ini. Oh ini elemen. Nah ini yang dipakai tuh ini. Ini buttonnya. Nih. Ntar deh kita buka aja deh ininya. Yang bikin beda apa coy? Yang bikin dia beda sama yang lain apa? Kok UI komponen? Apa ya? Nah nih kita banding ini. Nah, sama Sebenarnya ini apa step by step nih. Bikin dulu. Oh, juga ya. Nah, yang ngebedain apa? Ini tuh. Udah hampir ada semua. ya paling kayak apa icon di situ di kiri, punya aku di kanan, Nah, terus itu punya berarti aku. itu placing. Itu placing aja. Iya, iya. Oke. Tapi ya sama UI komponen nggak beda-beda Iya, jauh kan. betul. Maka pada akhirnya dia eh, lebih ke coloring kan. Yap. Tuh. Kalau coloring yaitu main di warna, main di warna. Itu yang kemarin waktu mungkin dulu waktu di company gue pernah bilang kalau bikin UI jangan terlalu beda karena secara umum tuh mirip-mirip. Yang beda lebih ke bahasa atau konteks dia make. Mungkin yang bisa kelihatan beda banget tuh table. Ada table yang pengen kayak gimana, dia ada garis tengahnya. Mana coba kita lihat. Mana komponennya? Di Iya iya kan Kak. Nah mungkin beda, mungkin bisa aja misalnya lu pengen pakai yang ini nih ya kan, bisa ini lu capture aja atau gini deh inputnya. Ini floating atau enggak? enggak. Oh ini floating. Oh iya bisa tuh ini kita ambil kita capture kalau dengan jelas gini lu bisa capture gini, lu bisa capture dari gini. Contoh deh ini langsung ke real aja ya. Gue lagi ngejalanin project kok. Ya, tahu bedanya. Ini gitu. Next icon. Gua ada ini bedanya kalau yang IDE. Secara konsep sama, cuman bedanya kita ngatur si kirinya. Bedanya kalau pakai lovable, ini nggak bisa kita edit si kodenya ini. Ini kita ngeprom, hasilnya kodenya nggak bisa kita edit. Nih, ada masih kita edit. Ya. Prinsip dasarnya sama. Kalau di sini, ini kode, ini prompt, Oke. Ya. ini hasil. Sama kan? Sama. Ya. Tapi bisa diedit. Nah, kita sini flash. Salah gue ada di flash kontak. Bentar, app, front end, name, flash kontak ada. Ada UI kit atau UI kitnya.
ya? Pakai S nggak sih? Kontak lagi. Itu yang dashboard buat otomasi bisnis itu ya, yang dia masih manual itu ya. Ya, ini ada perusahaan. Istilahnya masih ada playground. Nggak nyangkut di kantong. Nah, ini istilahnya intinya lebih ke kalau mau pakai istilahnya gini, kalau nggak gue tubihannya nggak terlalu ngedalamin di atas web. Karena apa? Karena Oke. keterbatasan kode, keterbatasan token gitu. Istilahnya nggak fleksibel. Maka buat gue website ini hanya untuk ngasih gambaran, oh ternyata patternnya gini loh ya. Gitu. Jadi ketika udah tahu ini, gue lebih better untuk ngajarin orang meskipun dia non teknis, kita pelajarin teknisnya dikit biar lu bisa pindah ke sini, biar lu bisa turun ke sini. Nah kalau udah di sini, Gimana cara kita pelajarin teknisnya? gimana kita pelajarinnya? Tujuannya adalah lu bisa buka ini aja, lu bisa buka IDE, karena di sini si penyedianya vendornya udah bukan lagi namanya Lovable atau Blue segala macam. Di sini yang namanya kursor, kalau kalian dengar nggak? Kalau di LinkedIn kursor, terus ada anti gravity, Baru dengar aku, Mas. ada namanya Z, ada lagi yang namanya KAE, beda lagi nih brand-brand. Pendekatannya beda. Kalau pendekatan web, lo kan banyak buka website begini dan akan selalu terpatok sama kredit ini. Sebenarnya sama-sama aja. Di kursor juga ada kredit, di Try juga ada kredit, anti gravity juga ada kredit, Z juga ada kredit. Cuman bedanya apa? Kodenya bisa kita dapat di sini. Dan kita bisa pindah ke 4 ini semua. Misalnya cuma gini. Ujungnya kemana sih tadi? Ujungnya kita dapat kodenya kan? Yes. Kita dapat code of apps kan? Kalau kita mau di web, code of apps yang keluar dari Lovable, ketika kita pindah ke tempat lain, misalnya ke blog, ini kode yang ini nggak bisa dibawa lagi ke sini. Kodenya tuh stuck di sini. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa paralel ya. Nggak bisa, karena nggak. Setahu gue di sini gue belum pernah nemu fitur import. Oh ada nih import nih, mungkin bisa nih. Nih. Itu ada from Figma juga. Intinya dari tempat-tempat ini lu boleh explore. Dari Figma bisa ngapain, lihat aja hasil-hasilnya. Gitu. Ini makanya ketika lu masih kuliah, ketika lu masih pelajar, nggak punya waktu lebih banyak, lu lebih banyak bisa explore. Cara konsepnya di situ. Nah, gue kan kalau gue karena satu pegawai dan waktu gue nggak terlalu banyak untuk explore di atas web, mending gue belajar ke teknis. Kalau ini lebih jelas, ketika code of apps-nya udah gue pegang, gue bisa pindahin. Ketika di kursor ada model gratis, gue pindah ke sini. Oh di Z lagi ada gratis, pindah ke sini. Oh di Gravity ada gratis, pindah ke sini. Di Try ada gratis, pindah lagi. Ininya tetap satu. Yang mana? Ya ini. Tetap kode ini nih, kode yang di kiri ini. Either kalaupun ini semua nggak ada yang gratis, kode ini gue bisa ketemu engineer orang ini. Ya udah, orang engineer akan baca kode ini. Ya udah, lanjut digawein bisa. Kodenya udah catat sama kita. Kalaupun sederhananya kayak gini deh. Nah ini nih, udah kebuka nih, ya kan? Kalau pakai Lovable, kita mau ganti teks, itu harus diekspor dulu keluar. Kodenya Iya, tahu. Ya, tapi kalau ini di atas kode, kan ini nih. Nah, di sini baru kita perlu pemahaman HTML CSS tuh di sini. Tapi sesederhana. At least setidaknya tahu caranya ganti teks, setidaknya tahu caranya ganti warna gitu ya. Betul. Sama tahu cara baca. Misalnya gini, oh ini titelnya kontak us, itu yang mana ya? Oh ini kali ya. Misalnya ini kita goblok-goblokan aja ya.
Ya, ya. Gue juga nggak terlalu, misalnya kalau ditanya ini strukturnya bener apa nggak tahu gue. Sederhana gini aja, oh ini udah jadi kontaknya saya mau ganti ya, jangan kontak saya kalau hubungi kami gitu ya misalkan gitu kan. Ya, ya, ya. Kalau nggak berubah berarti oh salah tempat, kalau berubah ah bener ini berarti udah gitu aja. Bentar, ini kayaknya Nah, harus ini bener. harus deploy lagi berarti itu. Ini soalnya masih compiling, entah lo Iya. kegedean berat atau apa. Kemarin sempat bilang kalau bahannya itu kan sama. Maksudnya bahannya apa aja yang sama? Bukan, ini mau titel di atas nih, di sini nih tuh berubah tuh, ternyata salah. Oh ternyata titel ini, oh ini metadata gitu. Jadi oh ternyata kalau gue rubah di sini ini tuh metadata yang berubah di atas. Oh salah, oh yaudah berarti bukan gitu, balikin lagi. Gitu. Terus tulisannya di Tes. mana gitu, oh di sini berarti nih di kontak page gitu, ini berarti harus diganti gitu aja. Jadi belajar sambil jalan gitu loh, belajar sambil jalan. nggak nggak saklek harus tahu di awal, karena kita punya editing. Jelek-jeleknya kalaupun nggak tahu kita bisa minta sama dia, tolong dong halaman ini tulisannya jangan kontak us, hubungi kami gitu. Nanti dia yang nyariin, ntar kita yang belajarin. Oh ini ternyata diganti gitu, oh ya udah. Nah gitu. Maka kalau ini gue sebutnya itu udah AI engineering. Kalau yang di atas ini gue sebut namanya AI coding atau vibe coding. Ini vibe coding, ini vibe engineering. Emang tantangannya Oke, oke. berbeda, tapi goalsnya mirip-mirip sampai sini. Gitu. Terus tadi balik lagi nih, misalnya float ini gue mau dirubah ya pakai ini lo ya. Ini kan warna biru gini kan. Hmm. Paling deket apa nih? Kita ganti. Apa nanti kita bisa ambil. Set floatnya ya. Kita punya ini. Float. Terus minta ke dia untuk lempar aja gini. Make input on contact page, follow this pattern and follow this image. Deadline nggak agaknya jalan nggak? Kalau dibilang kalau di IDE ada token nggak, ada nih token tuh. Tapi modelnya banyak. Oh nih jatah gue yang Gemini Pro masih 100%, yang Cloud Sonnet sisa 20%, yang Flash masih ada. Jadi Itu kita bisa milih. milih model. Tuh. Sedangkan kalau yang tadi di website nggak ada kak. Harusnya ada beberapa yang ada. Tergantung. Benar, itu harian ya. Berarti kalau misalkan habis nggak bisa dipakai lagi atau nanti setelah beberapa hari bisa full lagi. Yang mana? Ya di Lovable kah atau di apa yang di Ini token tergantung host sih. tadi? Tergantung. Semua punya kebijakan masing-masing. Oh. Kalau ini di antigrafik Kalau kayak seminggu. Kalau ini seminggu. oh. Seminggu riset. Kalau GPT kan itu berapa kali gitu kan? Ya, terus nanti 24 jam dia bakal reset gitu. Nah ini, lu jadi belajar nih, oh ternyata datangnya dari mana. Gue ke page dulu, lihat kontak form, di kontak form ada apa, cari input fieldnya, cari ke input, di input ada field, CSS-nya gue rubah. Oh dia nganalis ini nih, oh berarti patternnya gini nih, berarti cara kerjanya itu ini. Jadi kita sambil nyuruh AI sambil belajar. Oh di global CSS dia analisa, kalau pengen tahu apanya di sini dia ngecek apa. Oh dia nganalisa indeksnya, baru considering dua elemen, cari apa yang mau dirubah. Jadi ketika lu nyebur ke sini, kalaupun kosong, cara belajarnya dari sini, belajarin ini.
semakin sering lu lakuin semakin tahu, oh ternyata ada di sini, oh ternyata ada di sini, oh gue ngelakuin ini ya, oh buat ini gue kesini, oh buat ini kesini. Nah ini mulai editing nih. Ini kalau harusnya kalau kena semua, dia soalnya kan global style kan. Kalau udah desain gini nih, kalau udah desain gini ini mesti global. Gak akan mungkin ada satu belang begini doang. Karena kalau pusat CN konsepnya udah global style, kecuali memang lu paksa ya, itu nggak best practice tapi. Nih dipaksa nih, custom styling for input as seen in image. Nah ini yang bikin beda ininya, dia H14 rounded 2XL border 2 bla 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 bla. Jadi si desain style lu yang bikin beda itu ininya, stylingnya, CSS ini ya. Dan itu akan berdampak ke semua. Nah udah nih, tuh, I've update contact page. Yang dirubah apaan aja, ada di kotak formnya. Ini kena semua nih anjing. Tuh, kita cuma nyuruh doang. Terus dari page. Tapi bisa diuntungkan ya gitu. Bisa. Nah, berubah kan? Sesuai sama ini. Nah, tapi kalau plek-plek banget ya kemungkinan jarang sih. Mesti kan ini ada penyesuaian. Oh ini, tapi secara looks mirip, bener nggak? Benar. Nah, kalau emang mau maksa, ini dipaksa. Nah, berubah langsung ke stylingnya semua. Atau sampai sign in kena nggak? Oh enggak, cuma di apa kan juga kena. Dia nggak sampai ke global kan, enggak, dipaksa di kotak doang. Nih actionnya tuh dipaksa, karena gue biasanya gue nggak pernah naruh static styling di dalam kode. Nah itu beda lagi nanti pembelajarannya ceritanya. Ini static nih, lo maksa BG 0096 kan. Nah ada yang namanya global style, nanti beda lagi. Nih namanya CSS, global CSS. Nih jadi memungkinkan kalau dirubah jadi dark sama light, itu modelnya gimana. Ini kan nggak mikirin dark sama light mode-nya, bener nggak? Belum sih, belum. Nah ini gue coba saya ini. BTW itu remember me harusnya pakai checkbox ya. Emang checkbox sih. Tuh. Dia lingkaran kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kan style masing-masing. Checkbox. Tak kira itu. Apa? Bukan, tak kira itu apa namanya yang langsung ke kerubah gitu. Oh, nah ini kan gini nih, tadi kita paksa kan. Ini kita rubah jadi dark. Nah, nggak ngikut kan ini ya. Nah, ini belakang udah berubah. Iya. Nah, itu ada. Nah, ini biasanya banyak dipakai berlaku stylingnya sama si SATN. SATN itu udah support untuk dark mode sama light mode. Jadi dia sekali nge-set dua warna. Mau darknya gimana, mau lightnya gimana. Gitu. Nah, ini masuknya udah ke via yang engineering ini. Mau lebih dalam lagi, tapi secara umum dengan sejam belajar vibe coding, pertanyaannya adalah perlu tahu HTML CSS enggak? Berarti jawabannya Yang nggak perlu sama sekali pun bisa harusnya. Karena terbukti bisa jadi kan? Jadi di sini. Apa kan? Yang penting yang dibutuhin apa? Ide kamu buat apa? Gitu. Kalau mau turun langsung ke engineering, gue ada bukunya. Gue kemarin sempat bikin buku.
Asik, bikin buku juga. Ya untuk kayak gini-gini. Jadi ketika ditanya terus kalau gue mau nyampe ke web engineering gimana? Tanya gitu kan. Karena orang pasti akan terbatas, ya udah deh. Ya udah kalau kecuali memang ya udah gue beli token ya mau gue aja yang larang. Toh itu kan pendapatan buat ini buat si Lovable-nya gitu. Tapi sejauh ini gue udah bikin berapa aplikasi ya? Hampir 5 kayaknya. 5 6. Ini yang keenam itu gue belum, gue subscribe itu baru sekali kalau nggak salah. Subscribe kursor 100.000 sebulan. 100.000. Iya, gue Tak. sharing sama orang. Oh, Kalau mau ada share, kalau mau sharing nanti ada, nanti kita ada platform yang sharing. Ini nggak tahu nih, buat buat lu kalau lu baca basic banget atau enggak. Preliminary-nya kurang lebih sama banget yang tadi gue jelasin. Fondasinya ini buku buat siapa, habis itu gue jelasin juga kan, ada Lovable, ada Replit, ada Bolt, kenapa tadi gue jelasin. Terus sempat bikin ini, terus web coding itu gimana, web engineering itu gimana, gitu. Terus habis itu, nah kalau di sini langsung gue paksa untuk ya udah lu web engineering aja, karena kalau web coding lu cuman nempel di sini, gue nggak terlalu jelasin banyak kodenya gimana apa segala macam. Nah ini turunannya langsung di sini, karena kenapa lu harus setup. Ini cuma gue jelasin tadi, oh kalau di anti gravity ada pilih model. Nah tahapannya ngapain aja, lu download anti gravity, lu bikin akun GitHub. Terus ini memungkin kalau mau nggak pakai DB gue juga bisa nanti. Ini lebih gue kayak pakai DB. Terus apa aja yang harus diinstal. Nih install Git-nya, install uh, Node.js-nya, nih install Node gitu. Terus install library-nya, install npm atau install boon segala macam. Nah di sini gitu sih. Terus setupnya. Nah terus kalau di sini gue kasih arahan kalau lu mau bikin company profile pertama kali kayak gimana. Kalau lu pengen, lu first uh, project lu revamp aja ini si siapa? Mana tadi Sahid? Oh tadi. mutlak itu. Nah ini lu revamp, terus lu bikin sendiri. Ini lu bikin di atas Framer kan? Nah Mm-hmm. ini Framer nggak bisa ngeluarin kode kan? Bisa ngeluarin nggak? Ada kodenya. Ada kodenya. Jadi Ada. jadi di GitHub bisa. Kalau 3 kurang tahu, tapi ada expert kode bisa. Oh kalau emang bisa diekspor kodenya, dikeluarin kodenya. Jadi lu udah nggak perlu lagi ngoding di atas Framer. Ini lu ituin aja, lu apa web coding ini. Mau lu tambahin apa segala macam. Bisa. Kalau ada itunya. Dan nanti apa? Publishnya gimana? Pakai apa? Publishnya ke Vercel. Publishnya ke Vercel. Kayak misalnya yang tadi nih, ini PRC ini nih. Ini gue Mm-hmm. publish ke Vercel. Nah, nih Vercel. Sama nggak pakai domain? Ini lu beli domain nggak? Enggak, Enggak enggak. kan? Pakai domain Framer kan? Iya. Iya, ini pakai domain Vercel. Tuh. Jadi udah istilahnya udah levelnya udah bukan bikin di atas Framer lagi. Cuman gue nggak tahu si Framer itu punya kelebihan apa lagi. Tapi kalau lu hanya sebatas kode nggak butuh CMS, atau misalnya gue nggak tahu cara lu ngerubah teks ini di atas kode atau ngerubah teks doang. Itu drag and drop mas, jadi nggak pakai kode, jadi langsung cuma teksnya aja langsung diganti. Oh ya mau gue aja sih. Pasti Terus arah ke kode. CMS juga butuh di situ nanti buat Oh produk. gitu sih web coding jadinya. Gitu istilahnya uh, itu era apa ya, kalau dilihat dari perjalanannya tuh web coding itu datang dari era pergerakan yang awalnya tradisional, terus abis itu mulai datang ada yang namanya CMS di era WordPress, Blogger Iya, 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 iya. kan, habis itu bergeser ke yang namanya low code.
Framer ini gabungan dari ini, CMS sama low code. Webflow juga ya. Ya, Webflow itu juga gabungan dari low code. Nah, habis dari low code ini masuk ke era vibe coding. Gitu. Dimana kalau low code itu kan keterbatasan kita hanya bisa pakai blok-blok yang udah disediain kan. Iya. Gitu. Nah, kalau vibe coding keterbatasannya adalah token atau resource, karena dia itu sama kayak ngoding di sini tapi ada yang bantuin, ada AI di tengahnya dengan hasil yang sama. Nah, gua buat bikin sekarang, gua pakai low code tapi buat back end-nya doang. Jadi ini dia meskipun di atas kode, ini tuh ada low code-nya. Ini low code-nya. Nih, low code-nya nih, pilot CMS, pilot config. Jadi sekali ngoding, itu gue langsung dapat depan belakang istilahnya. Dapat admin side-nya, dapat front end-nya. Ini beda lagi ceritanya. Turunannya lagi, pelajaran turunan lagi. Ketika memang lu udah bisa nyemplung ke sini dan memang mau nyemplung ke sini. Gitu sih hit. Menarik sih, menarik banget. Mana? Too clear? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait ini aku bakal banyak explore dulu di 4 tadi yang lovable, bold, rapid ya itu. Rapid sama support. Oh, banyak banget kok cari-cari lagi. Itu ini baru, dia kayaknya baru nih, capture design. Ini bisa nge-prompt. Nah, itu aku bakal ke situ dulu. Baru kalau aku sebenarnya basic front end ada mas, karena dulu kan TKJ. Nah, cuma karena dari awal kerja itu kita bukan kita, aku langsung nyemplung ke desain. Jadi basic front end itu nggak terlalu kepake, walaupun aku cuma sebatas oh ini desain harusnya masih normal lah, nggak yang ekstrim banget gitu. Cuma sebatas itu aja sih. Jadi aku nggak nyentuh kode dari dulu. Tapi tahu, at least tahu. Apa-apa, itu kan tahap kan. Tidak 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 harus kalau memang ternyata berhenti di sini ya apa kalau ternyata itu bisa nyampe objektif. Kan tadi pada akhirnya adalah goals kan. Tujuannya Aku apa? pun pengen banget sampai ke yang apa yang tadi sampai bisa ngotak-atik kodenya itu. Itu kepanjangannya apa beda ya mas? Yang IDE itu. Mana? Yang IDE ini? Nah, maksudnya apa IDE itu? Uh, apa sih ya? Gue nggak tahu singkatannya. Ya. Bukan. Ah, ngelek dong. IDE. What is IDE? Singkatannya gue nggak tahu. Orang pada bilangnya IDE. Susah tuh IDE. Apa? Oh ini Integrated Development Environment. Oke. Integrated. Development Environment. Nanti coba aku cari tahu gitu. Atau inilah source code editor lah, bebas itu. Kalau IDE itu udah sepaket, ada terminalnya di situ, ada code editornya, lu masukin MCP di situ. Karena ini lanjutannya nih, ini preview aja. Ada sekarang anti gravity itu baru ngeluarin anti gravity customization. Nah, customization ada namanya rules, workflow, and skill. Itu gue udah pakai. Itu jauh lebih mantap lagi daripada lo nge-prompting. Nih, ada namanya agen, isinya rules, skill, sama workflow. Jadi kita bisa ngasih, lu harus punya aturan apa, dan ini bener-bener sesuai dengan lu banget. Gitu. Lu butuh apa, backend robust, butuh client search catching, butuh front end design. Terus lu punya skillnya ngapain aja, code intelligent. Karena gue fokusnya ke payload, ini payloadnya banyak nih. Payload CMS development, payload CMS documentation,
pilot option buat synchronization. Terus karena gue solo, gue langsung jadi full stack engineer. Skillnya apa aja di sini, harus ngapain, referensinya apa aja, nih arsitektur patternnya harus ngapain, kapan harus ngapain, server side gimana, client side gimana, nah di sini. Jadi mendokumentasikan skill seseorang itu di sini. UI UX stack, ada UI UX juga. Gitu. Ini shape-nya. Kalau lo mau bikin landing page pakai yang gimana? Sama kemarin yang kemarin gue bilang sama lo, eranya itu komponen itu di UI itu bun ini gue lagi bikin skill untuk bikin 2000 komponen. Jadi tinggal di 2000 ya. Jadi yang kemarin gue tunjukin yang Satsi and block itu itu gue jadiin skill namanya 5 blocks. Ini library-nya. Nah ini. Jadi kalau lo mau bikin banner, bikin blog, bikin card, karir, kontak, nah ini udah pilihannya. Lo mau bikin onboarding, ini pilihannya. Onboarding 1 sampai onboarding 17. Lo mau bikin page header, ini pilihannya. Mau bikin portofolio, tuh, itu 23. Sama yang dari Satsi and block, itu belum selesai. Ini baru beberapa doang. Buat shader, buat shopping cart. Ini jadiin skill. Jadi dia punya istilahnya punya otak library sendiri nih si agen, si repository ini. Itu lebih banyak yang bisa dieksplor. Kalau di atas IDE, kalau di atas web, ya tapi keterbatasannya di situ. Kan ini kan platform orang. Aduh, panjang. Perjalanan masih panjang. Wah masih, sangat masih. Tapi nextnya kita besok mau ada lagi atau Anda mau explore dulu terus gimana? Oke, mungkin gini, aku bakal explore dulu. Karena kalau besok kita meeting lagi kan takutnya nggak efisien karena bahannya belum banyak gitu ya. Betul. Jadi aku explore, aku pengen banget ngebikin UI kitku itu jadi nyata gitu. Karena si Montrek itu berdasarkan keresahanku dulu waktu nggak bisa ngelola uang. Maka berawal dari itu sampai sekarang pun aku masih gimana ya, masih meraba-raba gimana cara ngelola uang, at least punya aku sendiri. Jadi aku tanya ke teman-teman, jadilah si Montrek, aku publish dan banyak orang yang seneng sampai sekarang. Nah, aku pengen jadi ini tuh apps beneran bisa dipakai banyak orang gitu, walaupun ya pakai apa yang ada dulu gitu, nggak sampai. Berarti objektif lo si Montrek tadi itu mau lu bukan jadi sekedar cuman UI kit. Ya bisa dipakai gitu. Berarti kalau goalsnya mau ke sana, maka lu harus nurunin bukan hanya sebatas desain, tapi dari fiturnya lu turunin. Mana tadi? Di produk Dia punya fitur apa aja. Karena itu jauh lebih usable daripada cuman si ini apa design style. Maka nanti yang jadi concern bukan di design system, tapi di layout. kayaknya nggak bisa ngikutin gitu maksudnya. Bukan nggak bisa ngikutin. Design system itu cuman buat gua itu cuman 10% dari keseluruhan aplikasi. Kalau ngikutin lah, karena dia udah gue contohin, ngikutin kan dia. Kasih aja gambarnya, ngikutin dia. Nih, entah sampai sebut aja lo mau pakai tipografi apa, lo mau pakai color apa, lo mau pakai spacing apa, kasih aja ini semua. Oh, tipe spacing gue begini, coloring gue pakai trash ini aja, kasih aja mereka semua. Dan ini cuma 10% dari pengembangan aplikasi.
Yang jadi berat itu di layoutingnya. Mana nih? Fiturnya apa aja nih? Di situ nggak tapi artinya. Nah, ini kan. Ini yang jadi berat. Layouting ini, lo akan nge-layout dari halaman per halaman. Nih, kalau emang mau banget, kalau emang mau bikin banget, ini lo bikin satu halaman, ini satu halaman, terus ini onboarding jadi halaman, berarti lo ngasih next arah ke sini, terus habis itu loginnya lo bikin begini, ini sign up-nya, gitu. Malah sekarang kalau mau lebih gampang, sign up nggak perlu pakai username password, cuman Google doang. Itu user gue ya, preferensi gue males login pakai username password. Ada Google, gue Google. Kenapa harus pakai username password? Terus habis itu, nah ini setupin, berarti lu mikirin gimana caranya data pin ini disimpan. Maka Nah, setiap maka setiap gimana? halaman itu punya pin, tuh kan? Lo harus nurunin data struktur user. Terus habis itu ini layout ini. Nah, lo buat nyiptain ini lo harus ngebagi dua, ada income, expense, ada pocket, ada goals. Berarti lo harus nurunin data. Ini lo mau lo sebut nama apa nih? Misalnya datanya namanya ya lo, soalnya income expense ini secara finansial ini sifatnya lebih ke debit kredit gitu. Jadi ada satu data Ya, misalnya gue lupa, gue secara accounting, misalnya accounting lu tanya aja deh, lu capture ini aja, terus kirim, gue mau bikin aplikasi kayak gini, gitu. Apa aja yang perlu disiapin, gitu. Terus menunya ada 4. Ini buat menurut selama gue ngembangin aplikasi, ini 90% lebih effort daripada mikirin desain sistem gue. Jadi bobotnya tuh di analisa sistem, bukan di desain. Karena lu UI UX udah punya nih, jelas jadi lebih punya gambaran. Tapi mikirin hmm, mikirin di sam- dalamnya ada apanya itu yang lebih. sampai ke desain database nggak mas? Kalau di maksudnya di sini, di sini. Ah, iya, sampai ke entity relationship diagram atau enggak? Gue nggak pernah se-effort itu di sini. Kalau di IDE mesti. Nih contohnya ya. Kalau memang goals yang mau jadiin itu, mending kita rutinin, kita bikin pakai platformnya gue, bukan platform, pakai code base-nya gue. Nih, yang lu maksud entity itu kan ini, misalnya nih contoh user. User itu dia Hmm? nyimpan apa aja? Nama, avatar, role, company-nya di mana, pakai authentication atau enggak. Terus habis itu nanti misalnya kalau gue ada stoknya ngapain aja, produk, relationship kemana, relation ke warehouse, punya quantity, gitu. Karena ini, kalau memang goals lu mau jadi ini bisa banget. Kita coba challenge saja. Setiap hari misalnya sejam, kita dapat berapa halaman. Terserah mau lu yang ngoding atau gue yang ngoding, gue nunjukin gitu, terus lu lanjutin, terus kita kolaborasi, boleh aja. Nanti kalau ada masalah, gue pull request, nanti gue benerin, gue push lagi, lu lanjutin lagi. Karena ini nggak jauh Nah, beda. Hah? apakah harus ngikutin set atau pakai ini aja Maksudnya? komponennya? Ya pakai Aku ini aja harus nggak apa-apa. Gue pakai itu karena aja. karena pada akhirnya yang gue butuhin layoutnya. Oh, Layout ini, oke. oh lo maunya bagi dua, ya udah bagi dua. Karena bisa jadi kalau AI nggak bagi dua begini, dia list Ya, aja, ya, ya, list tahu tahu. 4 ke bawah gitu. Tapi kalau punya gambaran ini gue kalau nggak salah si ini punya MCP-nya Figma sih. Ada Figma MCP, jadi dari ininya nih kita copy bisa nih. Ini bisa copy link kan? Nih. Ini juga kan developer mode. Terus ini nih copy link to selection kan? Nah ini masukin linknya, nanti dia baca ini satu set. Atau kita ambil ini aja. Nih, copy link ke sini. Nih, copy link selection. Nanti si AI-nya baca ini segini, dibuat persis mirip kayak gini. Hmm, gitu. Maka PR-nya kalau Ngabisin mau apa? ngabisin kredit ya katanya. Nih, Banyak. ini gue tunjukin nih. Kalau kalau gini deh, goals lu mau jadiin ini kan? Ya, ya. Nah, kalau goals lu mau jadiin ini, saran gue mending langsung ke IDE, jangan di atas web.
langsung masuk ke IDE, nyemplungnya sekalian, gue temenin deh, gitu. Berenang kelelep, gue temenin gitu. Langsung masuk ke IDE, gue share buku gue, lu installin aja di awal. Habis itu lu explore ini silahkan, kalau lu mau nyoba ya, coba aja. Anggaplah lu kopas ini, lu tanyain ke sini segala macam. Kalau mau, tapi cuplikannya di buku gua itu cuma sampai install aja. Yang penting install. Gitu. Karena besok kalau mau bikin ini, lebih baik kita nurunin entitasnya dia. Jadi istilahnya kita belajar nyuruh AI, kita tahu yang kita mau apa. AI itu tugasnya nemenin kita ya untuk kita belajar. Jadi kita tambah pinter. Aplikasi ini jadi, lu at least, oh ternyata ngoding aplikasi itu gini loh. Itu kan sama kayak, gue pernah share ini kan, kita Tasuna ini kan. Ya kurang lebih sama, ini mobile kan. Gue udah punya set untuk mobile. Ini kan mobile. Gue juga ada namanya absensi klinik. Nah, ini juga mobile. Secara flow pendek. Nih, nyimpen uang, ada transaksi, dan dia kan nggak connect AI sama sekali kan ini. Enggak. Enggak kan, input masih input sendiri, gitu kan. Nih, di sini kan, income atau expense, jumlahnya berapa, masukin ke pocket mana, terus namanya apa. Ini basic banget untuk jalur UI UX to real product, menurut gua ini bisa jadi sampel. Ini absen, kemarin gue bikin. Nah, ini buat absen. Ini dulu, password now. Ini pakai ini bisa deh. Gitu. Oke, berarti mungkin sebelum nyemplung banget, yang ini kan ada sedikit bug tuh sama aku mau ganti UI-nya dikit-dikit baru kita gas lah. Ganti UI apa? Layouting. Bukan. Kan itu kayak coba cek tuh. Itu progresnya mentok sampai kanan tuh. Gak Rusak ngaruh. tuh. Kagak Gak ngaruh, ngaruh. gak apa. Gak ngaruh. Nggak apa-apa. AI itu nggak mesti perfect. Kesalahan begini diabaikan sama dia. Diabaikan ini. Ya udah, Diabaikan. langsung. Apalagi? Emoji itu library-nya dapat dari mana? Emoji dari keyboard lah. Ngapain dimunculin di sini? Emoji kan dari keyboard. Keyboard udah punya emoji. Ini kan emoji itu teks kan. Jadi nggak, menurut gue sih ini bisa di take out ini. Emojinya dari si keyboard aja. Karena Oke, di nanti HP. nanti. Jadi nanti pakai emoji plus teks. Makanya ini string yang disimpan. Nih contohnya kayak gini nih. Nah ini juga kan kurang lebih sama tuh. Nah nih, simpelnya biar lu nggak bingung. Nih, emoji to text. Oke ini emoji text. Nah, oke ini kan, ini aja di copy. Ini kan as a text. Jadi orang, nah ini kan udah dari keyboard ada ini. Jadi kita nggak perlu nyiapin emoji begini. Oke, tak kira harus ada PNG apa-apa gitu. Enggak. Pokoknya selama ada yang di keyboard tuh ada, di WhatsApp kan bisa kan pakai itu kan? Bisa. Jadi tinggal ngambil dari situ. Itu, ini misalnya emoji nih. Ini aja. Full name. Ah, udah kan? Gini maksud lu kan? Udah, aman berarti ya. Oke. Nah, gitu. Oke, gue support nih kalau untuk kejadian ini. Gue support home, wallet, budget, goals, profile. Ya, main record. Ya. Ini selama Ramadan jadi nih. Lamaan.
Ya nggak tahu sih kalau lu dari basic. Ya, Gue pengen tahu lu yang dari basic berapa lama, beberapa jam. Oke, jadi besok kita mulai dari sini. Nanti gue action itemnya, ya gue coba send bukunya, terus at least lu install apa aja yang perlu diinstal, kayak Node.js-nya apa segala macam. Anti gravity-nya udah lu ada di laptop, gitu. Baru nanti besok nge-clone-nya, nariknya, pakai repo yang mana segala macam, kita mulai dari mana. Oke? oke, aman. Siap. Kita tutup. Coba bentar Mas, terakhir banget yang Excel Draw itu coba aku mau screenshot cuma buat posting karena di LinkedIn ya apa ya digital present lah biar nggak usah aku screenshot aja di sini kan aku butuh. Ini lu capture sendiri maksudnya, kan bisa lu atur-atur. Oh mau, ya sok gue capture. Ini. Udah. Oh, Udah. Karena cuma buat itu presensi di LinkedIn kalau kita ya namanya konten kreator kan perlu itu. Nanti gue upload nih video kita recordingnya. Nah di YouTube aja nggak apa. Kan nanti bisa aku share juga di LinkedIn kan buat. Udah ini nanti masuk ini ke recording, gue nggak pakai editing.